penegakan hukum yang sewenang-wenang tidak akan terjadi kalau KUHP baru dan KUHP baru ditegakkan secara utuh. Nah, saya garis bawah itu Bang, mens rea gitu ya. Ya. Tidak ada niat jahat. Ini bukannya nanti akan jadi senjata ketika orang misalnya, let's say, aduh saya nggak punya uang nih, mau beli susu anak saya. Akhirnya dia melakukan pencurian begitu. Nggak ada niat, saya nggak ada niat jahat, hanya untuk memenuhi kebutuhan susu anak saya ini nggak bisa minum susu gitu. Itu kan jadi alibi nanti Bang. Ya itu dia. Makanya disitulah hati nurani yang bisa kita kasih kebebasan hakim yang untuk menyimpulkannya. Kalau di situ, mungkin kalau dicek ya, saya salah satu advokat yang paling banyak menangani perkara penghinaan kepada presiden dari zaman Ibu Megawati dulu. Itu ada pengamen yang membakar foto Ibu Mega, Roy Suryo CS, Dr. Tifa Rismond. Kalau menurut KUHP baru nggak bisa ditahan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bikin Terang bersama saya Diandra Mukni dan saya Rizky Hasan. Hari ini kita mau bahas apa nih? Kita mau kupas tuntas soal apa? KUHP baru dan KUHP baru yang baru saja diresmikan pada 2 Januari 2026 kemarin. Berlakunya 2 Januari. Ini kado nih ya. Kado buat rakyat Indonesia. Nah, kita sekarang sudah kedatangan tamu spesial yang akan menjelaskan langsung kupas tuntas KUHP dan KUHP baru. Ada Pak Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI. Terima kasih sudah datang ke Bikin Terang, Pak. Dan semoga nanti semua pembahasan ini bisa menjadi lebih terang gitu ya. Sesuai dengan ini bisa. Pertanyaan pertama nih, di KUHP baru pasal 402, nikah siri bisa dipidana, benar nggak? Ya, pertama saya jelasin itu pasal yang diambil dari KUHP lama, 279. Jadi bukan lama. 279 bukan ujuk-ujuk ada ya, Pak? Nah, ya. Cuma juga bukan larang nikah siri namanya. Nanti kita bahas ya. Tapi menurut saya nih, Rizky Diandra, sebelum membahas pasal demi pasal yang nanti disebut kontroversi, kita bicara sistematikanya dulu. Ya, bicara dasarnya. KUHP ini kan kitab, ada buku-bukunya. Buku pertama kan tentang aturan umum. Lalu buku kedua tentang perbuatan pidana. Ya, kemudian yang menjadi pedoman ini kan yang aturan umumnya ini. Kita kupas dulu di situ sehingga pasal-pasal yang dipersoalkan masyarakat saat ini harus dibaca dengan memahami aturan umumnya ini. Cara pemahamannya seperti itu. Nah, ada 3 ketentuan dalam aturan umum ini yang sangat revolusioner. Ya, revolusioner itu artinya perubahan yang sangat baik daripada aturan KUHP yang made in kolonial. Ya kan? Ada 3 hukum KUHP kolonial, yang namanya kolonial, ya kan ya? Tentu dia sebagai aparatus represif, sebagai alat represif, ya, sifatnya formalistis. Formalistis. Artinya sekedar untuk menghukum orang, sekedar mengacu pada pemenuhan unsur-unsur delik pidana. Misalnya gini dari pasal-pasalnya aja. Pasal pencurian, letterlek kan ya. Barang siapa mengambil harta orang lain untuk dimiliki secara tidak sah, dihukum pidana sekian. Ya kan? Ada kasus Nenek Minah. Misalnya dia mengambil kakao, semua unsurnya terpenuhi kan. Mengambil milik orang lain untuk dimiliki secara tidak sah, terpenuhi, dihukum, hakimnya nangis menghukumnya. Karena berdasarkan KUHP Belanda terpenuhi formalitasnya. Dan KUHP Belanda acaranya KUHP Orde Baru juga begitu, kalau terpenuhi nggak ada alternatif lain, harus dihukum. Nah, KUHP kita yang baru dan KUHP yang baru adalah KUHP dan KUHP yang punya hati nurani memecahkan masalah itu. Untuk menjatuhkan pidana penjara, maka tidak hanya memenuhi unsur delik tadi, unsur-unsur delik, tetapi harus dilihat sikap batin, mens rea, suasana batin si pelaku saat dan konteks si pelaku saat melakukan pidana. Ada 3 hal pasal yang paling penting menjadi dasar nih. Pasal 36. 36 coba pasal 36. Ini jadi mengatur asas-asas yang sebelumnya tidak diatur di KUHP lama. Nggak ada, bukan tidak diatur, nggak ada sama sekali gitu loh. Oke, nanti kita insert aja di sini ya pasal 36 ya. Kita bisa ngomong sambil buat panduan buat teman-teman yang
setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Dengan sengaja. sengaja. Ini garis bawah ya, dengan sengaja ya. Dan sengaja ini bukan aksesoris, dan sengaja ini menjadi unsur utama. Unsur kesengajaan itu. Jadi orang kalau nggak ada kehendak untuk melakukan pidana itu nggak bisa. Contoh, nih orang mahasiswa nih, ya kan ya, ngomong nih, wah menolak kenaikan harga BBM naik karena pemerintah nggak becus. Wah, nggak becus itu kan menghina kan ya. Kalau unsur-unsurnya mungkin terpenuhi tuh. Menyampaikan pernyataan yang merendahkan pemerintah mungkin terpenuhi. Tapi kalau kita pakai parameter ini, unsur kesengajaannya, namanya mahasiswa, dia kan pengen perbaikan, dia kan pengen berargumentasi. Kadang-kadang mungkin juga datanya salah, tapi dia bukan sengaja untuk merendahkan, tapi dia ingin menyampaikan kritik. Ini baru satu pasal nih yang saya kasih nih, ya kan? Ya, jadi ini nggak ada sama sekali ini. Ini pasal yang ketentuan ya, klausul tiada pidana tanpa kesengajaan ya. Ini benar-benar jarang sekali digunakan di era sebelumnya. Di undang-undang apapun nggak ada, Pak. Azas pidana ini, tiada pidana tanpa kesengajaan. Tanpa kesalahan ini. Ini benar-benar ya hal yang sangat-sangat baru dan bersifat terobosan. Satu. Yang kedua, pasal 53. Ya kan ya. Kalau ini kan secara umum, jadi berlaku sejak mulai dari penyidikan segala macam. Pasal 53 ya kan, hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum. Ya betul. Keadilan di depan, kepastian hukum mengantri. Nah ini kan beda dengan gaya hukum formalistik ala Orde Baru dan Belanda. Yang kedepankan formalistiknya. Kepastian hukumnya pokoknya, awalnya. Kepastian hukumnya. Kalau orang sudah terpenuhi demi kepastian hukum, jebloskan hati nurani. Nenek minah demi kepastian hukum itu. Orang ini kan karena memenuhi unsur, ya nggak ada alternatif. Kalau nggak tidak ada kepastian hukum. Di sini dikasih panduan yang jelas, ya kan? Bahwa antara dua itu ada yang prioritas. Kan cita hukum kita pasal 28 Undang-Undang 45 kepastian hukum yang adil. Yang adil. Ya kan ya? Di cita hukum kita, negara hukum kepastian hukum yang adil di konstitusi kita. Tapi ini bahkan lebih maju dari konstitusi, Bos. Dia tadi dibikin dalam satu tarikan napas. Ya kan ya, satu tarikan napas kan berarti kan equal. Kepastian hukum harus ada. Ini dibikin keadilan di depan daripada kepastian hukum. Percuma. Jadi karena gimana logikanya? Ini pikirkan secara logika tuh, ini kayak yang di TikTok itu kan ya. Hukum itu buatan manusia. Dia nggak bisa terus mengikuti perkembangan hari ke hari zaman. Waktu dalam konteks nggak selalu relevan dengan dan kemudian dalam konteks situasi juga kan berbagai peristiwa kan kadang-kadang rumit sekali. Apa yang kita rumuskan Pak DPR sama pemerintah itu kan untuk saat itu. Sementara dinamikanya kan banyak sekali. Karena itu hakim dikasih kebebasan mengedepankan hati nuraninya untuk mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum. Tambah pasal 54. Secara letterlek disebut dalam menjatuhkan hukum, hakim mempertimbangkan sikap batin mens rea. Mens reanya tadi. Ya kan? Ya kayak di pasal 36 tadi. Mens reanya ada nggak niatan. Nah, ini 3 pasal ini paling relevan dengan persoalan dihadapi aktivis-aktivis politik nih kayak saya dulu. Saya ya Ahmad Dhani, Asma Dewi menyampaikan kritik, kalimatnya ujaran dalam konteks ujaran kan. Namanya ujaran itu kan untuk karena kan selalu multitafsir, ya nggak? Memaknai ujaran itu kan nggak gampang. Sebagian besar dari kita sulit untuk menyampaikan isi pikiran kita lewat ujaran 100%. Kita mau ngomong apa di kepala kita yang keluar kalimatnya sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing. Ya kan? Dan bagian besar dari kita juga
sulit memahami, ya kan ya, pernyataan orang dari tulisan secara 100% gitu loh. Ya kan? Tulisan begini kita kadang-kadang memahaminya lain lagi. Sudah ngomongnya lain dengan apa yang dipikirkan, yang baca juga salah menafsirkannya beda. Karena itu kan perlu pendalaman mens reanya seperti apa. Nah, ini yang apa namanya, menurut saya sangat relevan dengan pasal-pasal yang disebut kontroversi, karena sebagian besar adalah terkait dengan ujaran, penghinaan presiden, penghinaan lembaga negara, macam-macam lah ya kan, penghinaan yang kawan katanya menghina kawan di sebut anjing itu apa bisa dipidana, itu padahal kan ketentuan pasal lama gitu kan, ya kan ya. Tapi di KUHP lama nggak ada 3 pasal yang saya sebut tadi. Nah, saya garis bawah itu Bang, mens rea gitu ya. Tidak ada niat jahat. Ini bukannya nanti akan jadi senjata ketika orang misalnya, let's say, aduh saya nggak punya uang nih, mau beli susu anak saya. Akhirnya dia melakukan pencurian begitu. Nggak ada niat, saya nggak ada niat jahat, hanya untuk memenuhi kebutuhan susu anak saya ini nggak bisa minum susu gitu. Itu kan jadi alibi nanti Bang. Ya itu dia. Makanya disitulah hati nurani yang bisa kita kasih kebebasan hakim yang untuk menyimpulkannya kalau di situ. Tapi sebetulnya namanya penegak hukum ya harus bisa menyimpulkan pada akhirnya. Nah, pertentangan kan kayak begitu. Kalau di zaman kemarin nggak ada ruang, ya kan, untuk menafsirkan selain menghukum orang ini. Kalau sekarang ya bisa dihukum kalau dinilai mens reanya memang dia mau mencuri, ingin memperkaya diri segala macam, gitu kan ya. Tapi kalau itu hanya jadi alasan tok begitu. Ya makanya itulah penilaian si penegak hukum di hakimnya, gitu loh. Tadinya kan nggak ada ruang itu, Bos. Nggak ada ruang itu, nggak ada ruang untuk selain menjatuhkan hukuman, gitu kan. Sekarang ada ruang bagi hati nurani, itu ada dibuka, gitu loh. Nah inilah terobosan di KUHP baru. Kita lengkapi, kalau KUHP baru ini kan saya cuman 2-3 pasal terlibat dalam perumusannya, ya kan? Karena kan produk DPR sebelumnya dibahas sebentar di periode saya yang periode lalu, baru disahkan. Kalau KUHP, nah itu memang 100% saya terlibat. Baik. Dan di KUHP kita ada restoratif justice. Satu bab sendiri, Bos. Ya kan? Ada pleibergen, permaafan, ya kan? Restorasi justice. Lengkap, saling melengkapi. Nah, jadilah inilah yang akhirnya membuat kasus-kasus yang dikhawatirkan orang dan sudah pernah terjadi tidak akan terulang lagi. Menurut saya penegakan hukum yang sewenang-wenang tidak akan terjadi kalau KUHP baru dan KUHP baru ditegakkan secara utuh. Tapi menurut DPR sendiri ini perbaikan di KUHP baru dan juga KUHP baru ini sudah menjawab kritikan dari yang sebelumnya seperti dari KUHP kolonial dan juga KUHP. Ya pasti dong. Ya Anda bayangkan, kita masukkan satu buku di dalam satu buku sendiri dasarnya, yang kita rombak itu bukan sekedar di pasal-pasalnya, tetapi di pondasinya kita rombak, kita insert 3 aturan dasar itu. Nah, balik lagi ngomongin mens rea gitu ya. Ini bicara soal komika yang kemarin dengan judul mens rea gitu ya. Ada yang disebut, itu ujaran kebencian, menghina wapres gitu ya. Itu masuk nggak itu? Ya itu dia. Makanya kan ini sangat relevan. Lagi-lagi kembali ke pasal yang tadi. Menurut saya, ini saya kebetulan, disertasi saya itu adalah penyelesaian restoratif justice dalam tindak pidana ujaran kebencian. Ya kan ya? Nah, seperti masuk ujaran kebencian atau enggak, ya kan? Ya tinggal dinilai. Dia kan ingin menyampaikan kritik, ya kan ya? Ingin menyampaikan perbaikan, ya kan ya? Yang dia sampaikan kan ada argumentasinya, ya kan? Ya lalu nanti ada mekanisme yang namanya restoratif justice antara orang yang merasa dihina dengan orang yang dituduh menghina, dipertemukan. Oh, maksud saya begini, Pak. Maksud saya itu ya kalau mengelola negara harusnya seperti ini gitu. Disitulah bisa ketemu. Kalau saya menangani banyak sekali perkara terkait ujaran terhadap pemerintah ketika saya saya belum di DPR. Saya sebagai advokat. Ya kan ya? Aneh sekali, banyak orang masuk penjara hanya gara-gara menilai redaksi kalimat-kalimat yang dia sampaikan. Kayak Ibu Asma Dewi itu, ada dulu klien saya,
ditangkap tahun 2018 kalau nggak salah, karena dia bikin statement di Facebook, ya, pemerintah kok mengimpor jeroan untuk rakyatnya. Ya, jeroan itu makanan ayam dalam itu kan. Ini pengawur atau apa masuk. Ya kan ya. Nah, padahal kan intinya kan jeroan itu kan tidak sehat. Ya kan ya. Apa namanya? Ya kurang layak untuk dikonsumsi. Kalau toh salah, tapi niatnya ini kan pengen ada perbaikan. Gitu. Kalau toh salah ya, bilang wah jeroan sehat juga segala macam. Oke lah, salah datanya. Tapi dengan latar belakang pendidikan kayak begitu, dia nggak bermaksud menyerang kehormatan pemerintah, tapi menyampaikan kritik. Gitu loh. Ini balik lagi ke pasal 402 tadi, belum terjawab tuh. Jadi kasih ring bisa dipidana. Ya. Kalau itu urusannya lain lagi tuh. Itu yang paling sensitif, itu bahaya. Iya, lagi rame nih hari ini di sosmed. Ya, jadi gini. Itu pasal sebetulnya adopsi dari pasal 279 di KUHP lama. KUHP lama. Kalau ini yang 402 ya, yang 402. Oke. Nah itu gimana tuh, Bang, keterangannya? Ya, baca aja dulu, coba dibaca dulu pasalnya. Sebentar. Ada nggak larangan nikah siri? Coba. 402. Baca, nggak ada larangan nikah siri. Oke. Nah itu kan walaupun sempat ini rame. berarti saya mau nikah siri ya. Istri saya harus, dan anak perempuan saya ini harus dengar nih. Ya kan? Jadi ya kan? isunya membatasi gitu kan, seolah-olah membatasi perkawinan apabila terdapat halangan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan. Nih. Ya kan? Melangsungkan perkawinan. Padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Artinya orang yang sudah kawin, ya kan ya, ada halangan untuk menikah lagi. Ya. Tapi dia nggak ngomong, gitu loh kan. Nggak ngomong ini maksudnya nggak ngomong ke siapa? Nggak hanya waktu nggak ngomong, nggak speak up, nggak kasih tahu identitas, disembunyikan. Dia tidak declare bahwa nggak dia. declare. Oke, ya. Kan nggak boleh. Ini gampang aja. Jangan kita ngomong poligami deh. Ya. Poliandri misalnya. Seorang istri, ya kan, orang yang berstatus istri Mr. A menikah dengan Mr. B. Nggak ngomong bahwa pernikahan dia dengan Mr. A belum berakhir. Kan halangan menikah. Iya. Itu kan paling gampang sebetulnya. Ini kayak kasus banyak artis ya. Iya kan? Kayak begitu. Nggak ngomong gitu loh. Begitu juga sebaliknya, yang pasangannya kalau dia tahu bahwa orang yang akan menikah ini masih istri orang, dia juga dikenakan pidana ini. Selama dia declare, nggak ada masalah dong? Bukan. Apa namanya? Bukan persoalan declare nggak declare. Selama gitu loh. tidak ada halangannya. Ya, halangannya itu gitu loh. Okay. Apalagi kalau disembunyikan gitu loh. Kalau disembunyikan ini ya ada dua kualifikasinya lah gitu kan ya. Jadi yang jelas nggak boleh menikah kalau ada halangan. Kalau kita terikat dengan perkawinan lain belum selesai, misalnya yang tadi perempuan, ya kan ya. Kalau misalnya ini kan urusannya nanti ke undang-undang perkawinan. Coba dicek di undang-undang perkawinan kalau mau poligami ininya seperti apa. Gimana? Nah, kalau itu dilanggar ya kena pidana ini. Jadi nggak ada yang baru, dan ini sebetulnya ya ini di 279 KUHP lama. Jadi sebetulnya bukan urusan nikah siri atau poligaminya, enggak, tapi adalah soal halangan ya. untuk melakukan perkawinannya. Penghalang yang sah itu. Itu. Oke. Baik. Oke, ini pasal 402. Oke ya, selesai ya. Selesai. Nah, mungkin kita bahas pasal-pasal yang banyak disoroti nih. Tadi kan juga udah ada di slide, mungkin bisa ditampilkan teman-teman. Nah, kita mulai dari ini dia. Nih dia. Kita cek ya pasalnya. Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden, pasal 218. Ya, ancaman 3 tahun penjara. Deliknya aduan. Oke. Jadi ini as long as diadukan oleh presiden dan wakil presidennya. Iya. Jadi gini, saya kayak ini ada dibahas sedikit nih, ya kan ya? Waktu di DPR periode yang lalu, saya sudah hadir sebagai anggota. Ini kan kurang lebih sama dengan 134 KUHP lama yang sudah di Mahkamah Konstitusi dirubah. Tetapi ini jauh lebih moderat. Jauh lebih moderat, apa konteksnya apa? Satu, menjadi delik aduan. Yang kedua, ancaman hukumannya menjadi di bawah 3 tahun. Jadi kualifikasinya menjadi tindak pidana yang nggak bisa dikenakan penahanan kan? Di bawah 3 tahun. Nah, memang waktu itu ya perdebatannya
Ya, saya nggak mau ngomong ini benar atau salah, silakan teman-teman nilai kan ya. Perdebatannya adalah bahwa setiap pemimpin, dia presiden segala macam tentu ada pendukungnya. Ya. Betul. Kalau perbuatan menghina tersebut tidak diatur, maka menimbulkan konflik sosial, ya kan? Ya. Tapi ini kita batasi, makanya ini bisa dibuka nggak sih pasalnya, Bos? Waduh, kayak kalau buka di sini ya saya teman-teman nggak lihat gitu loh, ya kan? Nanti di insert. Pasal ini kita lebih moderat gitu loh. Jadi apa ntar dulu, Bos, ya kan? Pasal jauh lebih moderat. Di penjelasannya Anda lihat gitu kan ya. Ya, satu ancaman hukumannya 3 tahun. 3 tahun. Ya kan ya. Kemudian juga apa namanya? Deliknya aduan. Dengan aduan ini secara logika, Pak, menjadi jauh lebih selektif yang penggunaan pasal ini. Yang mengadukannya ya? Iya bukan. Ya orang mengadukan mikir juga Pak Presiden. Kalau dia bikin pengaduan maka dia harus diperiksa di BAP, harus segala macam, itu kan ya. Dan dampaknya ke dia langsung. Biasanya kan kadang-kadang presidennya sok jaim. Yang terjadi selama ini kayak begitu. Saya mungkin kalau dicek ya, saya salah satu advokat yang paling banyak menangani perkara penghinaan kepada presiden. Dari zaman Ibu Megawati dulu. Itu ada pengamen yang membakar foto Ibu Mega, ya kan ya, zaman kayaknya malah sejak zaman Pak Gus Dur. Setiap kasus penghinaan presiden saya selalu ada ini apa namanya klien saya, ya kan ya, pernah menangani perkara di semua presiden, ya kan ya. Ya kurang lebih begitu. Presidennya soal jaim nggak ngelaporin, tapi yang cari muka pendukungnya, relawannya itu yang melaporkan. Lalu, nah ini nih produk periode lalu nih, ya kan ya. Ini kalau nggak salah ada Pak Taufik Basari segala macam yang memperjelas agar pasal ini tidak apa namanya gampang digunakan. Kita perjelas di penjelasan di ayat 2. Nih, yang dimaksud dengan ya, di penjelasannya ayat 1 dan ayat 2. Yang dimaksud dengan menyerang kehormatan dan harkat dan martabat adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik, harga diri, termasuk menista dan memfitnah. Yang dimaksud dengan dilakukan untuk kepentingan umum adalah dengan melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi. Misalnya, ini bahkan disebut melalui unjuk rasa, kritik, atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan presiden dan wakil presiden. Atau pendapat yang berbeda. Iya, itu tidak termasuk sebagai penghinaan, karena dianggap sebagai kepentingan umum. Dalam bahkan ini udah pasal penjelasan tapi luas sekali nih. Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal yang penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan kebijakan atau tindakan presiden atas tindakan presiden atau wakil presiden. Pada dasarnya, kritik dalam pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Jadi ini satu paragraf sendiri, Pak, penjelasannya yang kita masukkan, ya kan ya, untuk mereduksi agar pasal ini tidak ada daya rusak, sekedar jadi alat kepentingan politik orang yang sedang berkuasa. Jadi jangan disamakan dengan 134, Bos. Jauh sekali, Pak. Tambah lagi yang saya bilang tadi, Bro, 3 pasal di aturan umum tadi, ya kan ya. Nah, tambah penjelasan ini plus itu. Menurut saya ini sudah sangat-sangat moderat. Gitu. Jadi clear ya. Dan itu pun yang penjelasannya juga sudah jelas. Ini kalau misalnya yang bentuknya kritik atau pendapat kalau yang penjelasan berbeda ini saya ingat banget ini. Ini produk periode yang saya dengan Pak Taufik Basari ini. Nah, contoh nih, Bang, misalnya nih. Saya ya, sebagai seorang jurnalis, gitu, mengkritis Mas Wapres gitu. Mas Wapres, daripada setiap kunjungan ngomongin blockchain, baiknya realisasi 19 juta lapangan kerja. Ya kalau itu pasti nggak masuk lah. Nggak masuk. Nggak masuk ya? Iya. Deal ya? Iya. Itu berarti good lah. Ya, karena yang ditakutkan itu agak abu-abu gitu. Makanya Bos. Kalau baca ya Anda bandingkan 134 KUHP lama yang sudah begitu banyak memakan korban sampai Egy Sujana, Nanang Muzakir, ya kan Dikir Tambah dulu karena semua dengan 218 ini, Pak.
Ini jauh sekali bedanya. Oke. Memang gini bos, realitas di parlemen ya. Saya kan di parlemen mulai dari anggota biasa, wakil ketua, ketua, ya kan ya. Pada saat kita nggak bisa sepenuhnya idealisme kita bisa diterima oleh seluruh orang, ya kita kan ada alternatifnya dong, ya kan ya. Setidaknya ini, peredamnya gitu loh. Yeah. Ya waktu itu memang betul ada pendapat, harus ada dong penghinaan presiden segala macam. Harus ada. Ya kan? Yeah. Sementara sisi lain, ada yang bekas aktivis segala macam, nggak bisa lagi segala macam. Ya tapi ya akhirnya kan kita cari jalan tengah. Bukan jalan tengah, ya jalan tengah mungkin ya, tapi pengamannya kalau toh pasal ini ada, tapi benar-benar jangan sampai disalahgunakan seperti praktek kemarin itu. Ya. Orang beda pendapat, dicari salahnya dengan menggunakan pasal-pasal ini. Nah ini yang kita nggak ingin terjadi lagi. Dan gitu. yang menarik ini kalau misalnya pasal penghinaan presiden dan wakil presiden itu yang hanya bisa melaporkan presiden dan wapres. Jadi nggak bisa relawan tuh udah nggak bisa. Nggak bisa. Yang selama ini kan presidennya sok jaim. Saya menghormati ini segala macam. Tahu ada relawan yang lapor. Gitu kan. Baik, oke ini clear ya. Oke, kita lanjut pasal selanjutnya. Boleh slide-nya, penghinaan lembaga negara. Ya ini kurang lebih sama. Kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama. Oke. Dan ini lebih rendah lagi, ya kan? Ini. Ancaman hukumannya juga sama 3 tahun ya. Nggak bisa ditahan berarti. Pawai unjuk rasa demonstrasi tanpa izin timbulkan keonaran. Ini kan timbulkan keonaran. Ya. Kalau misalnya demo di publik aja tanpa izin, ya nggak ada, makanya kan ini harus ada dampaknya. Harus ada timbulkan keonarannya. Tidak pidana material. Harus rujukan ke ininya, akibatnya. Biasa kan, demo, lempar-lempar, ya harus ada yang tanggung jawab juga kalau sampai kayak begitu, kalau gara-gara demo yang tanpa izin gitu. Bukan izin, sorry, pemberitahuan. Ya, bukan izin bos, pemberitahuan. Pemberitahuan ya, jadi kalau izin itu kan, kalau pemberitahuan sifatnya administrasi. Jadi kita tuh kirim fax saya, kirim ini aja. Iya, saya mau demo nih hari ini. Kirim fax saja, selesai. Gitu. Nggak perlu nunggu izin dari polisi karena nggak ada. Nggak ada di situ. Memberitahukan aja. Itu administrasi. Oke, baik. Oke, berarti ini clear. Berikutnya. Jadi bukan izin itu bos. Pemberitahuan. Ya, pemberitahuan. Living law. Ini juga kan diatur. Ya. Nah, untuk penerapannya gimana nih Pak? Ya kalau living law ya, hukum adat ya. Ya memang kan itu nilai-nilai yang masih ada di masyarakat kita. Nanti di peraturan pemerintah, saya belum clear juga peraturan pemerintahnya ya. Tapi kemarin itu gitu dia perdebatannya. Namanya hukum adat ya kan ya, kita harus tetap hormati gitu kan ya. Itu yang ada begitu. Kalau ini saya nggak banyak bisa jelaskan lah ya. Kalau soal terus terang ya soal living law ini ya. Apa mungkin nanti diterapkan di Perda kah di tiap daerahnya, kan seperti apa? Peraturan pemerintah. Di PP? PP, bukan di Perda, di peraturan pemerintah. Ya. Kalau toh ada Perda, tapi Perda itu harus mengacu kepada PP-nya. PP. Oke, berikutnya pasal. Nah ini. Ini kan sama persis, sama dengan perzinahan di KUHP yang lama, hanya bedanya dikit. Ini orang tua bisa melapor. Kalau ada, misalnya mohon maaf ya, ada anak gadisnya atau itu dibawa lari orang, segala macam, anaknya gadisnya diiming-imingi. Kan dia belum belum punya pasangan dong, belum punya suami yang untuk bisa punya legal standing melapor, maka orang tuanya bisa melapor. Tapi ini kan juga jadi sorotan dunia internasional, Pak. Negara tuh dibilangnya dianggap ini kan kemunduran, intervensi ke ranah. Kalau kemunduran sih enggak, karena kan sama persis dengan KUHP sebelumnya. KUHP yang lama dong, ya kan ya. Hanya bedanya ini kan delik aduan juga, delik aduan pasangan yang bisa melapor. Sekarang ditambah orang tua bisa melapor. Jadi misalnya single dengan single, mohon maaf ya, tidur sekamar ya kan ya, nggak ada yang bisa ini, kecuali orang tua salah satu si perempuan itu kan ya, melapor gitu loh. Itu notabene harus di bawah umur kah kan? Iya, di bawah umur. Itu yang di bawah umur. Kalau misalnya yang
sudah 18 ke atas? Oh ya nggak ada lah. Berarti nggak ada aturannya ini. Nggak ada. Kadang yang ini yang bikin bingung dibikin bingung. Iya. Nah kemarin tuh saya bikin status dan ada pertanyaan di kolom komentar soal pasal 411 412 ini. Kalau misalnya tiba-tiba digerebek gitu ya, orang lagi sekamar gitu ya, tanpa hubungan nikah, digerebek gitu tiba-tiba. Itu penggerebekannya itu bisa dikenakan pasal juga nggak? Iya ada. Melanggar aja, masuk pekarangan orang. Iya ada dong. Iya dong. Dia kan 257. melakukan tindakan yang tidak sah. Dia juga bukan penegak hukum kok. Iya. Kalau toh ini kalau toh pasangan yang memenuhi unsur zina digerebek juga, yang menggerebek kan bukan penegak hukum, gitu kan ya? Iya. Nggak bisa juga, gitu. Jadi sekarang itu membatasi juga ormas-ormas yang suka gerebek-gerebek gitu ya? Ya nggak bisa juga, tetap nggak bisa juga. Kalau toh itu pasangan yang ini, bukan single dan single, perselingkuhan misalnya kan ya, digerebek nggak bisa juga. Gitu loh, ormas-ormas gerebek nggak bisa juga, gitu loh. Jadi itulah dia misinformasinya, ya, Indra, Rizky. Baik. Seolah-olah ada 2 orang bisa digerebek tiba-tiba, ya nggak bisa. Ya, nanti, karena satu kalau toh itu pasangan dari pernikahan yang sah ya kan ya, itu harus penegak hukum, harus buat laporan penegak hukum yang ini gitu loh. Yang bertindak. Iya, yang bertindak. Atas aduan tersebut. Atas aduan gitu loh. Oke, ini kan kabarnya informasinya macam-macam tuh. Wah, Iya. ini nanti jumlah kunjungan turis menurun. Ya dia gara-gara dia menurunnya, bukan gara-gara Kuah Baru, gara-gara misinformasi dia itu. Ya. disebarluaskan dengan dia sendiri gitu kan. Iya. Oke, next. Ini pasal Berarti udah 11 clear. 14. Jadi ini yang bisa mengadukan hanya tadi satu pasangan sah ya. Orang tuanya. Atau anak yang usianya yang 16 tahun di bawah 18 tahun. Oke. Nah, penyebaran paham komunisme, marxisme, dan leninisme, atau juga tadi saya sempat baca paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, seperti apa Pak? Ya seperti itu. Seperti paham-paham. Itu. Nah, ini kan untuk menentukan ini adalah konten edukasi kah atau bukan, ini perbedaannya gimana untuk ya perbedaan jelas lah. Kalau edukasi dijelaskan saja nanti kan, maka ada proses penegakan hukum, ada namanya restoratif justice, ada segala macam ya kan, ini dijelaskan saja, ini konteksnya edukasi. Dulu itu zaman kita mahasiswa kan ya, selain di kampus ya kan, di luar kampus kan kita ada yang dikpol, kurpol. Dulu yang ngajar ini Robert lah, Monir ya kan. Yang diajarin ya berbagai macam teori, kita pengen tahu juga kan ya. Itu kan pendidikan. Formal nggak formal, kan itu pendidikan. Gitu loh. Ya menurut saya ini nggak masuk unsur. Gitu loh kalau untuk itu. Tapi kalau misalnya paham Marxisme ya kan disebarkan untuk mendirikan organisasi lalu bergerak berdasarkan paham organisasi tersebut, ya itu kan tentu menurut saya wajar dilarang. Baik. Karena kan komitmen kita, ya ideologi kita kan Pancasila dan Marxisme-Leninisme kita nggak sepakat. Baik. Kurang lebih begitu. Oke, ada pasal yang berikutnya. Kalau habis saya ada nih catatan sendiri nih. Ayo, mainkan ya. Ini lanjut dulu. Udah habis? Masih ada? Oke. Coba kita lihat dulu. Tindak pidana agama. Ya ini menyerang ini agama, iya daripada ribut-ribut, ya kan ya, nggak bisa. Ya kan masyarakat itu kan, masyarakat kita kan religius Pak, sangat sensitif, ya kan. Nah, ini dia kita lindungi supaya masyarakat nggak main hakim sendiri. Wah itu menyerang ini agama saya segala macam, disulut sedikit orang-orang kayak begitu kan, ini sumbu pendek jadi kan ya agama kita dihina, ya kan ya. Kalau sekarang nih dipertegas dengan ini gitu loh. Oke. Berikutnya ada pasal lain? Oke. Nah, ini catatan saya nih. Ada pasal ini, Bang. Pasal 226, 227 penyerangan kehormatan kepala negara sahabat dan wakil negara sahabat. Oh, itu pasal itu lama itu, Pak. Itu pasal lama kan? Kok lama itu? Ada di sana. Iya kan? Masuk aja, ya. Itu masukkan juga di sini kan? Negara sahabat. Kategori itu kayak gimana negara sahabatnya? Macam-macam, pokoknya negara lain aja. Negara lain yang ada hubungan diplomatik. Yang ada hubungan diplomatik. Oke, termasuk menodai bendera sahabat. Oh iya, yang ada hubungan diplomatik. Itu di KUHP lama itu, Pak. Ini persis nih, Pak. Nah, jadi misalnya kalau misalnya sempat tuh tahun 2011, 2010 kan sempat tensi masyarakat Indonesia dengan Malaysia kan sempat panas tuh, Bang, ya kan? Wow, demo di mana-mana gitu kan, sampai pembakaran bendera negara sahabat. Kena ya? Ya terus?
Kena berarti ya pasal itu Ya kena. Oke. Nah ini catatan penting ini buat aktivis-aktivis ya. Sebetulnya yang bukan catatan penting, ini yang pasal lama. Pasal lama ya? Ini, Oke. iya, Jadi tadi banyak yang nanya juga nih. KUHP lama udah ada ini, Bos. Oke. Nah yang gini-gini kadang pasal lama, begitu masuk Makanya KUHP kemarin baru. itu, ya, salah satu argumen teman-teman yang waktu pasal penghinaan Presiden Republik Indonesia masuk, lah, ya saya mungkin salah ya, tolong dicek ya. Ini dicek nanti Arsul Sani juga konfirmasi. Seingat saya Arsul Sani juga ngomong, wah presiden negara lain aja nggak boleh dihina, apalagi presiden Kita sendiri. Iya. kita sendiri gitu loh. Oke. Nah itu pasal itu gitu loh. Baik. Oke. Menarik. Oke, berikutnya Pasal-pasal apa? pasal-pasal. Ini ada beberapa catatan sih masuk di DM saya apa-apa. gitu. Boleh ya Bang ya ditanyain ya. Mumpung ya. Ketua komisi ketemu di sini. Iya betul. Pasal-pasal yang kabarnya di pasal 258 ayat 2. Ini kerja jurnalis kan pakai investigasi suka bawa candid kamera. Nah, kemudian itu kan akhirnya disebarkan untuk pemberitaan. Ini bisa kena pasal ini nggak Bang? Apa tuh? Pasal 258. Ya menyadap apa sih? Sebentar. Itu kan penyadapan. Penyadapan. Tapi untuk kerja-kerja jurnalis? Misalnya kayak jurnalis investigatif gitu maksudnya, Mas Rizky ya? Ya. Saya nggak ngerti ini ya, nggak semua bisa saya jelaskan. Tapi namanya penyadapan segala macam ini tadi acuannya itu lagi. Acuannya tiga pasal awal. 3 pasal itu. Ini kan kita bicara ratusan pasal, Bos. Yes, Ya kan ya. Jadi ketua komisi 3 aja nggak bisa jelaskan semua satu persatu, Bos. Yeah. Tapi kami waktu itu masukkan tiga pasal itu sebagai penjaganya gitu, pasal pengamannya gitu. Oke. Kalau menggunakannya untuk investigasi, bukan untuk membuat keonaran, kegaduhan dan lain sebagainya, investigasi memberi informasi kepada masyarakat sebagai, apalagi kan jurnalis itu kan dia kerja kan dia ada kode etik, ada standarisasi, kan ada, saya kan teman-teman kan ada yang sering ini tes kompetensi itu, uji kompetensi segala macam, standarisasi, ya kan ada standarisasi kerjanya segala macam, ya nggak bisa kena pasal ini, gitu loh. Jadi inilah menjadi pengaman teman-teman. Jadi standarisasi segala macam itu senjata kita ketika amit-amit ya dikenakan pasal ini. Oh, saya jurnalis, ya kan ya, ini memang untuk kepentingan bukan pribadi. Ya kan ya, bukan kepentingan untuk menjatuhkan dan lain sebagainya. Dan saya jurnalis yang terakreditasi, ada kartu saya, ada media saya, ini segala macam. Jadi KUHP baru ini tidak mengerdilkan pekerjaan jurnalis ya. Oh ya pasti. Baik. KUHP baru ini kan juga mengatur sejumlah pidana khusus dari mulai pelanggaran HAM berat, terorisme, korupsi, kemudian juga pencucian uang hingga narkotika. Ini kan sebelumnya diatur di undang-undang sektoral sendiri, Pak. Nah, ini urgensinya memasukkan pidana khusus ke KUHP seperti apa? Kemudian apakah ini nanti juga banyak yang khawatir ini akan ada tumpang tindih? Kalau tumpang tindih nggak mungkin, kan kita ada harmonisasi juga ya. Harmonisasi itu pasti memang ada pasal-pasal yang diatur di KUHP dan jauh lebih banyak pasal yang diatur di undang-undang sektoral. Ya pasti, jadi nggak ada masalah. Jadi kan undang-undang itu kan nggak mungkin satu pidana perbuatan pidana diatur di 2 undang-undang. Tumpang tindih nggak mungkin. Kalau sekarang metode kerjanya udah jelas di MD3 ya, Undang-undang P3, pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses pembentukan undang-undang itu kan mulai dari bikin draft, naskah akademik, RUU, lalu harmonisasi di Balek, kemudian ke AKD, panjang sekali. Tapi pasal-pasal yang dianggap kontroversi udah ya kita bahas ya. Udah kita bahas. Bisa dijelaskan juga udah sama Abang gitu ya. Sekarang kita mau ngomongin soal pasal kontroversial dalam KUHP nih. KUHP nggak ada, malah nggak ada ya. Coba. Tapi ada beberapa yang teman-teman saya satu-satu kampus gitu, banyak yang praktisi hukum. Banyak yang beberapa tuh menyoroti soal kewenangan dari polisi ini kan jadi penyidik utama. Kemudian juga banyak yang menganggap kalau penyidik PNS ini seperti dikerdilkan. Nah, kewenangannya dari polisi ini dan juga jaksa jadi
sangat besar. Gimana nih Pak tanggapannya? Enggak lah, itu nggak mungkin. Jadi gini, belum baca juga mungkin. Jadi, ya kan ya, konstitusi kita, coba. Konstitusi buka, ya kan? 30 ayat 4 kalau nggak salah. Penegak hukum itu siapa? Ya kan? Penegak hukum itu Polri. Menegakkan hukum, mengayomi, melindungi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Bertanggung jawab dalam sektor keamanan. Yang disebut dalam konstitusi kita, konstitusi itu kan yang pasal ini, 30 ayat 4 ini, produk amandemen kan ya, produk reformasi. Iya kan ya? Amanat reformasi dan amanat konstitusi sekaligus kita mengatakan penegak hukum itu siapa? Polisi. Kalau di konstitusi malah nggak disebut penyidik lain, Pak. Oh iya. OJK nggak disebut. Jadi penyidik PNS-nya nggak ada. Belakangan nanti ya, munculnya. Iya. Iya kan? Nggak disebut, Pak. Kalau kita ini ke konstitusi. Tapi dinamika ada, ya kan ya. Kalau di KUHP lama, di KUHP lama cuma ada PPNS dengan polisi. Di KUHP lama, di KUHP lama. Penyidik tertentu kan dia bukan PNS, bukan polisi. Ya. Nggak ada juga kayak OJK itu kan bukan PNS, ya kan ya. Nggak ada juga loh, Pak. Ya kan, kok kenapa sekarang KUHP yang diserang, KUHP baru yang diserang? Lo nggak salahin KUHP lama, nggak salahin konstitusi. Ya kan, kok diperbesar. Memang kewenangan polisi besar. Memang harus besar, Pak. Tanggung jawabnya menegakkan hukum, menjaga keamanan. Kalau toh ada penyidik-penyidik lain sesuai persoalan hukum dan tingkat kesulitan teknisnya, ada misalnya di bea cukai apa segala macam, ya kan kita buka tetap, tapi berkoordinasi. Korwasnya di kepolisian. Iya dong, penegakan hukumnya tanggung jawab konstitusional dia kok. Bukan yang memperbesar. Justru ini kita justru memperkecil. Kalau kita acuannya adalah de facto seolah-olah memperkecil, tapi enggak juga. Tapi kita pengen semua on the track sesuai dengan relnya. Boleh. Ya kan ya. Ada penyidik lain, tapi memang polisi. Dan penyidik utama itu bukan produk bahasa kami. Bukan produk bahasa Komisi 3 dan pemerintah. Itu produk MK bahasa itu. Uji materi MK mengatakan penyidik utamanya polisi. Iya kan? Nah, kita ini kalau merumuskan undang-undang, ya kita rujukannya macam-macam, diantaranya itu juga gitu loh. Jadi nggak ada mau dari mana, ini memang kayak begitu, sudah seharusnya. Kita ini diferensiasi fungsional. Polisi kita maksimalkan fungsinya, jaksa sebagai penyidik utama, jaksa penuntut tunggal, hakim yang memutus perkara. Nah, inilah perannya masing-masing dimaksimalkan dalam KUHP baru. Lagian gini, Bos, ya. Kalau kita bicara KUHP, ya, KUHP itu adalah satu aturan yang mengatur interaksi antara negara dengan warga negara. Ya kan? Di unsur negara ini ada polisi, hakim, jaksa, ya, sampai ke pemasyarakatan. Di sini ada warga negara, ada orang bermasalah dengan hukum didampingi advokat. Selama ini situasinya begini. Iya dong. Dan KUHP lama, ya kan? Orang bermasalah dengan hukum, sudah dia buta hukum, miskin, lemah secara struktural, ya kan, yang berhadapan negara yang superpower. Aparatus negara punya lembaga penahanan, punya petugas, punya segala macam. Ya, susah ketika berinteraksi itu dalam undang KUHP yang lama. Nggak bisa didampingi advokat. Itu sering kejadian. Waktu advokat dampingin nggak bisa ngomong, nggak bisa berekspresi, nggak bisa, hanya tugasnya duduk diam dengar, catat. Ya habislah. Orang yang tidak bersalah menjadi bersalah, orang yang salahnya kecil, gradasi hukumannya jadi berat. Iya kan? Dengan KUHP yang lama. Nah, kami ingin membuat situasi yang lebih memberdayakan warga negara. Kami nggak tertarik memindahkan kewenangan antar aparat negara tadi, hakim, polisi, jaksa, atau para penyidik PPNS. Itu urusan mereka, istilahnya gitu kan ya. Yang penting warga negaranya diperkuat. Caranya gimana? Perkuat advokat. Kan yang mendampingi warga negara bermasalah dengan hukum advokat. Nah itu
Nah, kalau orang yang paham hukum pidana dan terlibat dalam proses dengan hukum pidana, pasti paham bagaimana cari jalan keluar mengatasi permasalahan hukum. Masalah hukum selama ini kan kayak begitu karena nggak imbang. Orang ketika dapat masalah hukum, udah stres duluan, Pak. Udah beberapa surat panggilan tuh udah lemes, sudah mati rasa. Karena tahu dia akan nggak berdaya. Tapi dengan sekarang, dia didampingi advokat, dipanggil sebagai saksi dulu nggak bisa, Pak. Jadi didampingi advokat. Sekarang bisa. Belum saksi aja udah bisa didampingi advokat. Nah, dengan KUHP baru ini, respon dari teman-teman advokat gimana, Bang? Ya, Anda lihat aja, 100% organisasi advokat menerima KUHP baru. 100%. Iya, saya juga yakin. Ditambahin hak imunitas juga. Lain hal. Satu, pertama, bisa mendampingi sejak awal. Jadi gini, Bos. Misalnya dalam kasus makar nih, atau kasus 10 orang ketangkap nih, tuduhan politik lah. Diperiksa di ruangan yang berbeda nih, 10 orang nih. 10 orang ini berstatus sebagai saksi, ya tersangka. Ya kan? Saksi satu sama lain, ya juga berstatus sebagai tersangka. Dalam 2 minggu pertama pemeriksaan dipanggil sebagai saksi dulu semuanya. Sebagai saksi nggak boleh dong didampingi pengacara. Oh Pak, dia kan tersangka, ya tapi ini pemeriksaan sebagai saksi. Pengacara pakai jas, pakai dasi, cuma nunggu di ruang tamu bawah. Ya kan? Di atas digojlok, Mas. Udah, ngaku aja. Itu si Ali di sebelah udah ngaku. Kamu yang mimpin rapatnya. Kamu ini kan. Udah ngaku aja, kasihan si Ali sakit tuh kalau ini segala macam. Injek kakinya aja nih ya. Kan? Ada juga dengan injekan. Tapi yang paling halus kan dengan kayak begitu. Dengan teknik penjebakan, pertanyaan menjerat, menggiringan, intimidasi, perlakuan yang tidak menyenangkan, segala macam. Nggak ada saksi, Pak. Cuma dia di ruangan yang lebih dingin dari ini dengan para penyidik. Ya kan? Dalam waktu seminggu terbangun konstruksi perkaranya sesuai keinginan penyidik. Ya kan? Udah selesai konstruksi perkaranya, baru dipanggil sebagai tersangka. Dampingi dong pengacara, advokat. Advokat walaupun mendampingi cuma bisa bisik-bisik dengan kliennya. Nggak bisa argumentasi. Gini. Oh nggak bisa Pak, nggak boleh begitu advokat. Pak, Bapak, saya keluarkan. Bapak, tugas Bapak hanya mendampingi, mencatat. Kalau konstruksi perkaranya sudah ada, ya kan ya. Jadi dia ngomong, ini pemeriksaannya sekarang sebagai tersangka ya. Tetap sama kan dengan pemeriksaan yang kemarin hasilnya. Digongin aja. Jadilah konstruksinya sesuai dengan keinginan penyidik. Udah nggak bisa lagi. Itu pengakuan kamu sendiri loh waktu di hakim, kamu yang ngaku ini segala macam ini, walaupun tidak sesuai dengan faktanya. Nah ini yang terjadi selama ini, macam-macam, bukan hanya di misalnya makar, di tindak pidana korupsi, di mana segala macam kayak begini, gitu loh. Kalau lebih berat loh, kamu kalau nggak ngaku sebab yang lain ngaku begini, nah, kamu ambil ya, kalau tidak misalnya DPRD. Yang lain udah pada ngaku bahwa semua ngambil. Kalau kamu nggak ngaku, kamu lebih berat. Dengan walaupun misalnya nih posisi anggota DPRD latar belakang pendidikan yang belum tentu bagus segala macam. Oh ya udahlah, lebih baik ngaku. Nah pressure. Itu yang terjadi, under pressure. Nah makanya kita perkuat advokat. Advokat ini bisa mendampingi. Anda bayangkan sekarang Pak, sebagai sejak pemberi keterangan mendampingi. Dan ketika mendampingi boleh berargumentasi, Bos. Boleh nyela omongan, boleh menyampaikan keberatan. Dan keberatan itu harus dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan. Anda bayangkan situasinya, advokat nggak dikasih kewenangan aja, aktif, apalagi kalau dikasih. Anda bayangkan, orang baru meriksa satu pertanyaan, sabar Pak, ini nggak bisa ini Pak. Kayak begitu situasinya. Nah, bagaimana dia bisa menekan si terperiksa ini? Tambah lagi ada CCTV, Pak. Keharusan adanya kamera pengawas dalam setiap pemeriksaan. Iya kan? Tambah lagi ada pasal yang mengatur bahwa setiap penyelidik yang melakukan pelanggaran akan bisa dikenakan sanksi etik, administrasi, dan pidana. Anda bayangkan Pak, kalau selama ini, kalau terbukti misalnya akhirnya tersangkanya bebas,
itu paling waduh hanya prestis saja. Yeah. Wah ini ternyata penyidikannya nggak benar gitu kan. Yeah. Kalau sekarang bahaya Pak bagi si penyidik Pak. Bisa dibalikin. Waktu itu berarti ada pelanggaran. Iya. Nggak ada kekebalan, nggak ada imunitas. Ini advokatnya dapat imunitas, penyidiknya kehilangan imunitas. Kalau sekarang ini, iya kan? Karena dia bisa kenakan pidana. Advokat aja kan dapat imunitas di KUHP yang baru kan. Penyidiknya kehilangan imunitas, maka dia harus lebih hati-hati. Nggak bisa lagi karena misalnya kepentingan siapa? Dir sersanya dia maksain anak buahnya begini. Wah, bos yang punya kepentingan nanti gue yang kena. Dia harus sangat hati-hati. Nah, inilah KUHP baru. Ya, ini menggiring para penyidik di kepolisian untuk profesional ya. Harus mengupgrade, upgrade skill. Ya. Baik. Di KUHP baru ini juga banyak yang jadi sorotan soal 3 upaya paksa yang tidak perlu izin pengadilan. Ada penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan. Apa pertimbangan utamanya nih Pak? Ya itu kan di KUHP lama juga begitu. Bukannya mesti ada izin pengadilan dulu? Enggak. Jadi gini, di KUHP lama juga nggak ada, gitu loh. Jadi kemarin sempat ada usulan harus lewat izin pengadilan. Tapi kita nggak kita lihat situasinya nggak mungkin. Ya, penahanan, gitu kan ya. Penahanan itu kan ketua pengadilan itu kan di ibu kota kabupaten. Penyidik itu ada di polsek, kota kecamatan. Iya, harus izin ya dulu kan, ya. Mau izin dulu orangnya udah kabur, gitu kan. Yeah. Ketua pengadilan rata-rata home base-nya itu bukan di tempat dinasnya. Misalnya dia orang Semarang, dia bisa pengadilan di Toli-Toli sana. Ya kemungkinan ya kan 2 minggu sekali pulang, ya kan ya. Hari Jumat sudah nggak ada sidang, kadang-kadang udah nggak ada di kantor. Dan Rabu Kamis, si penyidik dari kabupaten dari kecamatan nyampainya hari Kamis sore, itu udah nggak ada, nunggu sampai hari Senin. Si pelaku pencurian segala macam, ini kita nggak bicara ini loh Pak, nggak bicara pidana politik saja, bicara pidana umum ya, si pemerkosa, si pencabul, si pembunuh. Udah kabur Pak. Baik. Udah kabur, udah nggak ada lagi gitu kan ya. Yang korbannya itu bagaimana? Keluarga korban bagaimana? Bang, saya mau flashback sedikit. Saat masih RUU Bang ya, itu kan ada banyak masukan, banyak kritik juga. Kenapa tidak melibatkan partisipasi publik? Abang bisa menjawab apa soal itu? Itu nonsens. Nonsens ya? Saya tantang semua mereka. Ya. Oh gitu? Jadi gini, ini sudah saya jelaskan berkali-kali juga. Saya terpilih sebagai anggota DPR periode kedua, kebetulan alhamdulillah sebagai ketua. Karena memang salah satu ini saya visi saya pengen membuat perubahan KUHP dan KUHP. Pertama nih undang-undang saya ajukan di 6 Oktober 2002 4 ya. Saya kan dilantik kalau nggak salah 1 Oktober. Ya kan ya. Pokoknya hanya berapa hari udah kita ajukan. Prosesnya kan lama Pak. Undang-undang dari pengajuan individu menjadi masuk prolegnas segala macam kalau nggak salah di bulan Februari 2025. Ya kan? Sejak disahkan sebagai usulan dalam prolegnas, usulan DPR, draftnya sudah ada di websitenya DPR RI. Semua bisa akses ya? Ya, baru mulai dibahas kemudian di Juni. Pertengahan Juni 2025. Draft yang sudah lama ada di situ, ya kan ya, kita bahas di bulan Juni 2025. Nah, dari 300-an pasal, kan hanya 300 pasal, kalau KUHP kan dikit, nggak sebanyak KUHP, ya kan ya. DIM-nya kan dari pemerintah, daftar inventarisir masalah. Itu dari pemerintah. DIM perubahan itu hanya nggak nyampe 30% dari 300 pasal. Kita bahas. Ya 300 pasal DIM perubahan itu. Kalau DIM tetap kan berarti kan oke dong. Yang ada di website diketahui masyarakat oke. Ya kan? Di bulan Juni 2025. Kita bahas 2 hari selesai. Ribut. Rombongan di LBHI dan lain-lain.
dimarahin saya sama Pak Prabowo, bukan Pak Prabowo, sama Pak Dasko, tapi Pak Dasko pasti atas perintah Pak Prabowo kan. Itu gimana lu, buru-buru segala macam. Kok didengar tuh omongan saya segala macam. Oh ada itu, penyampaian itu. Kita buka lagi Pak, kita pending, harusnya kan waktu itu selesai tuh. Kita pending dengan untuk membuka kembali masukan masyarakat. Dari situ ada lebih dari yang ke Komisi 3 aja 120 terakhir ya, elemen masyarakat yang memberikan masukan. Dan semua termasuk YLBHI, PBHI, ya kan ya, hadir. Ya kan ya. Dan ini juga, ini masukan-masukan mereka ada sebagian yang kita masukkan juga. Kayak soal pasal yang saya sebut tadi, apa namanya, imunitas advokat. Ya kan. Kemudian pasal penghilangan, pasal larangan terhadap advokat dihilangkan. Masukan dari Aliansi Jurnalis Independen soal yang meliputi ruang sidang. Kita masukkan. Kita hapus ketentuan tersebut. Kita akomodir lah masukan Anji. Lalu masukan dari organisasi pemerhati penyandang cacat bahwa apa namanya disabilitas bisa bersaksi, bersaksi, kesaksian disabilitas menjadi kuat, ya kan ya. Kemudian fasilitas segala macam, ya kan ya. Kemudian hak tersangka untuk bebas dari penyiksaan, tekanan, intimidasi, ya kan. Apa perlakuan yang tidak menyenangkan, semua segala macam itu kita masukkan, ya. Dan ini partisipatif dan akomodatif kan ya. Partisipatif ini sudah. Yang paling penting itu sebenarnya kan transparansi. Semua proses pembahasan RUU KUHP itu 100% transparan. Saya bilang 100%. Ya. Orang tuh kadang-kadang gini, pembahasan ini kan mulai dari apa namanya, pembahasan DIM, lalu ada tim sinkronisasi dan apa namanya, tim perumus dan tim sinkronisasi itu kan kerja laptop. Kayak lu ngedit paragraf segala macam. Itu gimana sebetulnya mau dibikin transparan ya susah juga. Tapi itu kami bikin transparan. Kami bikin live. Dengan cara live. Iya, kita bikin live. Jadi kita minta, bikin siarkan live streaming dan terbuka. Orang bisa hadir di balkon ya kan ya. Menyaksikan apa yang dilakukan oleh tim ini, sinkronisasi dan tim perumus ini. Ini semuanya terbuka. Nah, sampai saat tahapan terakhir semua kita lakukan dengan terbuka, gitu loh. Semua orang bisa hadir dan masalahnya, makanya saya sebut mereka, mohon maaf, kritikus pemalas, gitu kan ya, nggak hadir juga, gitu loh. Ya kan ya. Ini mohon maaf, ini introspeksi juga kita, ya kan ya. Kalau saya di posisi orang yang ingin menggolkan ide saya segala macam di luar dan saya bukan di dalam, hadir dong, tongkrongin dong bos, tongkrongin. Sampai saat terakhir sebelum pengesahan saya masih tadi mentelepon dari Mediana Rahmawati dari ICJR, ya kan, yang memasukkan pasal penguatan pra-peradilan kita akomodir, dan dari Taufik Basari yang soal pasal hak tersangka dari intimidasi itu, bebas intimidasi itu sampai terakhir kita masih masukkan pasal itu. Ya kan ya, baik pun ya kan ya. Tapi balkon kosong Pak. Bahkan wartawan aja nggak ada. Waktu 2 hari pengawas dikit sekali gitu loh. Beda dengan misalnya kalau ada RDPU dengan Jaksa Agung dengan ini penuh, wartawan sampai kamera itu nggak ada slot buat naruh kamera. Balkon kosong. Tapi kan kita lapis juga dengan live streaming. Sebenarnya kan pakai live streaming. Ya kan? Jadi apa? Saya pikir ya nggak ada institusi yang bisa seterbuka ini, ya, dibandingkan kami ini Komisi 3. MK saya tantang, ada nggak rapat-rapat mereka terbuka? Nggak ada juga, gitu kan? Ya memang beda, ini lembaga perwakilan ya. Tapi kalau di mana pun nggak ada yang seterbuka ini. Dalam setiap pembahasan undang-undang, yang namanya rapat timus-timsin itu nggak pernah dilakukan secara terbuka. Karena itu kan kerja laptop kan, kerja editing ya. Tapi di kita terbuka.
Jadi nggak pernah ada yang seterbuka ini. Kalau soal transparan mengakomodir kan kita relatif. Nggak mungkin semua masukan sekelompok LSM itu diterima 100%. Ya kan? Masukan saya aja, keinginan saya aja nggak mungkin 100% diakomodir gitu loh. Terakhir dari Dandan, saya juga punya. Saya penasaran soal restoratif justice. Ini kan baru sekali diatur di KUHAP. Sebelumnya kan juga belum pernah ada. Mungkin di Perma juga sempat ada, tapi belum sekomprehensif itu di KUHAP begitu. Nah, kemarin juga Pak Mahfud sempat ngomong soal restoratif justice dan juga plea bargaining atau tawar-menawar hukuman ini menjadi celah besar untuk dikorupsi. Gimana nih Pak? Ya kalau analisnya begitu, nggak ada restoratif justice dengan plea bargaining, memang celahnya lebih besar lagi. Iya dong. Namanya korupsi, orang menawar-nawar terbuka tidak terbuka, lebih besar lagi celahnya. Lebih besar lagi. Nah, untuk pelaksanaan restoratif justice sendiri ini akan seperti apa sih Pak? Saya nggak ngerti. Ini Pak Mahfud ini setuju nggak dengan restoratif justice, gitu kan ya? Nah, dia ngeliat nggak kasus nenek Mina dan lain sebagainya. Tapi saya pikir nggak ada lah pakar hukum yang nggak setuju dengan restoratif justice dengan plea bargaining ini. Nggak ada lah, gitu loh. Kalau soal pengawasan terhadap praktek tanpa dua hal tersebut memang kita awasi. Penegak hukum ya kan diawasi, dan tambah lagi ketentuan tadi. Yang ada di KUHAP baru nggak ada di KUHAP lama. Yang bisa kena kode sanksi etis, administrasi dan pidana. Iya kan? Itu ada semua. Gitu kan? Jadi udahlah, ini sudah sangat berlapis. KUHAP dan KUHP ini dua aturan hukum yang sangat-sangat progresif. Revolusioner ya. Ini POV-nya aktivis lah. Ini dua undang-undang inilah. Karena sudah menampung dari segala macam lapisan masyarakat. Saya garis bawahi tadi aktivis. Abang kan mantan aktivis, mantan aktivis. Kalau aktivis nggak ada mantan aktivis. Oh, masih aktivis. Masih aktivis. Sip. Apa pesan Abang untuk aktivis-aktivis di luar sana dengan adanya KUHP baru dan KUHAP baru ini, termasuk juga buat jurnalis-jurnalis? Ya, kita nikmati ya KUHAP ini sebagai alat perjuangan. KUHAP dan KUHP baru ini memperkuat perjuangan kita, ya kan, melindungi perjuangan kita, melindungi kerja-kerja teman-teman jurnalis. Ya, alhamdulillah sudah ada KUHAP dan KUHP baru. Jadi insya Allah segala bentuk pembinaan sewenang-wenang, ya apalagi terhadap orang yang melaksanakan aktivitas perjuangan, apalagi aktivitas kerja jurnalis, ya hilang dengan KUHAP dan KUHP baru ini jika kita benar-benar tegakkan secara lengkap, secara utuh. Jadi untuk para aktivis teruslah mengkritik dengan cara-cara yang benar. Justru bisa semakin bebas mengkritik ya tanpa adanya larangan, karena justru ada perlindungan protokol perlindungan dan pengamanan dalam KUHP dan KUHP baru. Kita paling gampang nih. Roy Suryo CS, Dr. Tifa Rismon. Kalau menurut KUHP baru nggak bisa ditahan. Bisa diselesaikan dengan restoratif justice ya, Pak? Ditahan kayaknya nih. Ini cek aja nih. Ya, menurut saya nggak bisa ditahan. Kenapa? Syarat penahanan dalam KUHP baru itu menjadi super komplit, Pak. Super rigid. Nggak sesubjektif zaman dulu. Zaman kemarin. Kemarin kan orang bisa ditahan karena apa? 3 kekhawatiran. Melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi kesalahan. 3 itu, tapi kata yang depannya kekhawatiran. Kekhawatiran, Bos. Itu susah tuh. Sangat subjektif. Yang siapa menafsirkannya penyidik? Dia mau khawatir ya khawatir, nggak khawatir ya khawatir. Kalau KUHP yang sekarang nggak ada kata kekhawatiran, upaya melarikan diri, berarti kan terbukti dulu. Upaya ingin mengulangi bukti, upaya, ya kan, lalu menyuruh saksi berkata tidak sebenarnya, ya kan ya, itu kan obstruction of justice. Lalu mengabaikan panggilan 2 kali, semuanya terukur. Pak Rismon, Dr. Tifa, Pak Roy Suryo, ya kan tinggal ngomong loh, saya sudah sampaikan yang sebenarnya. Rumah saya pas Roy misalnya di Jogja, ini alamatnya, saya nggak akan melarikan diri. Nomor HP saya ini. Saya kan mau mengulangi tindak pidana, mana buktinya? Nggak bisa ditahan sewenang-wenang, Pak. Jadi
Jadi kan orang kalau dapat ini dijerat dengan masalah hukum, orang politisi, kalau dia ditahan itu kan dia bertinju dengan tangan terikat. Kalau udah ditahan. Tapi, ya kan, kalau dia nggak ditahan, dia bebas, Pak. Iya kan? Dia bertinju sama-sama dia bisa pakai gendong kan kedua tangannya. Nah inilah yang menurut saya situasi yang jauh lebih baik bagi aktivis dan jurnalis dengan KUHP dan KUHP baru. Gitu Rizky. Baik, thank you Bang. Menarik sekali pembahasan hari ini. Wah, panjang juga sih sebenarnya. Ya, memang kita diskusinya harus panjang ya. Bang, saya terima kasih Abang sudah hadir di sini. Semoga saja apa yang disampaikan oleh Abang tadi bisa membikin terang begitu ya. Terima kasih Bang sudah hadir di sini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak juga perbincangan kita hari ini bersama dengan Ketua Komisi 3 DPR Pak Habibur Rahman. Terima kasih sekali lagi. Saya Diandra Mukni pamit undur diri. Dan saya Rizky Haskan, terima kasih dan sampai jumpa. Bang, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak.